Pemirsa, kita masih menunggu terkait dengan press conference yang akan dilakukan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, di mana saat ini di layar televisi Anda sudah ada Bambang Brojonegoro, Menristek, yang nanti akan memaparkan terkait dengan inovasi teknologi untuk respon pandemi COVID-19. Dan nanti akan dilanjut dengan Ahmad Yuryanto, yaitu adalah juru bicara penanganan COVID-19, yang akan memberitahukan terkait dengan update terbaru terkait jumlah kasus positif, begitu pula dengan jumlah pasien yang sembuh serta yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kami sebagai Menteri Riset Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ingin menyampaikan mengenai perkembangan inovasi teknologi untuk respons pandemik. Sejak pandemi COVID-19 merebak, terutama di awal Maret, kami segera membentuk konsorsium yang beranggotakan perguruan tinggi, lembaga penelitian, BUMN, swasta, dan rumah sakit. Dari konsorsium tersebut, kami mencoba merespons, tentunya dalam jangka pendek, apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan COVID-19 ini. Dalam kesempatan siang sore hari ini, kami akan menyampaikan perkembangan baik yang terkait alat kesehatan, yang terutama dipakai untuk penanganan pasien dan juga untuk screening, dan juga perkembangan dari obat atau vaksin yang tentunya sangat dibutuhkan untuk kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami ingin menyampaikan bahwa perkembangan yang baik terjadi di test kit atau screening, ya, di mana kalau kita lihat perkembangan dari test kit yang sudah dibuat terdiri dari dua jenis, baik yang berbasis PCR maupun yang berbasis rapid test. Kami mulai dulu dengan yang non-PCR atau yang rapid test, di mana yang untuk rapid test bisa disampaikan bahwa perkembangannya sudah sampai pada tahap produksi, ya, di mana diperkirakan minggu depan, tanggal 8 Mei kira-kira, kita sudah bisa melihat 10.000 produksi test kit pertama yang dikerjakan oleh konsorsium BPPT dengan UGM, Unair, dan PT Hepatika di Yogyakarta. Rapid test tersebut adalah untuk deteksi IgG-IgM berbasis peptide sintesis. Dan tentunya seperti rapid test yang lainnya, pasti ada tingkat sensitivitas atau akurasi yang berada di bawah, yang bersifat di bawah dibandingkan yang PCR test kit. Namun bisa kami sampaikan bahwa perkembangan test kit yang dilakukan di konsorsium ini di Indonesia sudah menggunakan virus Indonesia atau yang kita sebut sebagai local transmission virus. Dan kita berterima kasih karena ada kerjasama yang baik dengan Litbangkes, dengan Eijkman juga, sehingga kita bisa mengembangkan baik RDT, rapid test, maupun PCR test yang berbasis virus lokal. Nah, selain rapid test yang produksinya akan mulai muncul minggu depan, kami terus melakukan perbaikan terhadap rapid test itu sendiri. Salah satu pengembangannya, kira-kira akhir Juli 2020, kita sudah memproduksi biosensor yang menggunakan microchip. Di rapid test yang berbasis microchip itu sendiri baru akan dihasilkan atau diproduksi 3 bulan dari sekarang. Tapi paling tidak reagennya kita bisa mengurangi kebutuhan import, ya, khusus reagen yang akan digunakan untuk rapid test tersebut. Nah, kemudian untuk yang PCR test kit bisa dilaporkan bahwa untuk yang PCR yang merupakan kerjasama antara BPPT dengan PT Bio Farma dan startup Nusantik,
bisa kami laporkan bahwa 10 produk, ya, bahwa 10 produk bisa sudah dihasilkan, mohon maaf, ini 10 produk sudah bisa dihasilkan pada tanggal 2 Mei, targetnya. Ya. Pada tanggal 2 Mei ini sudah ada 10 produk, 10 unit yang nantinya akan dipakai untuk uji validasi dan registrasi. Ya. Kembali lagi, uji validasi dan registrasi ini juga akan menggunakan virus yang bersifat local transmission. Nah, selain itu kami sudah memperoleh juga yang namanya CPAB, cara pembuatan alat kesehatan yang baik, sehingga proses produksi nantinya bisa dilakukan. Targetnya, akhir Mei 2020 sudah bisa diproduksi 50.000 unit ya untuk PCR test kit. Tentunya kelebihan dari baik PCR test kit maupun rapid test kit yang dibuat di Indonesia ini, hasil kerjasama konsorsium riset, adalah karena semua pengembangannya menggunakan virus yang local transmission. Sedangkan test kit PCR yang ada, yang import maupun rapid test kit tentunya dikembangkan menggunakan virus yang berada dari negara-negara yang menghasilkan test kit tersebut. Nah, itulah perkembangan mengenai test kit, jadi cukup melegakan, sudah mulai kita bisa produksi ya yang namanya test kit, dan ini sangat diperlukan karena gugus tugas dan pemerintah tentunya membutuhkan tes dalam skala yang masif. Dan tentunya untuk melakukan tes dalam skala yang masif diperlukan baik PCR maupun rapid test kit juga dalam jumlah yang masif. Nah, terkait dengan penanganan pasien, bisa kami laporkan salah satu inovasi cepat ya melalui proses pengkajian dan penerapan yang sudah berhasil dilakukan adalah ventilator. Selama ini kita boleh dibilang 100% tergantung kepada ventilator import. Namun karena ada kebutuhan yang begitu besar sejak merebaknya COVID, maka para peneliti dan perekayasa tidak kenal lelah untuk mencoba mengembangkan ventilator produksi dalam negeri, sebagian bahkan 100% lokal kontennya dengan menggunakan open source yang memang sudah tersedia di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada 4 usulan ventilator yang 4 prototipe maksud saya, ventilator yang sudah melalui semuanya pengujian di BPFK, Kementerian Kesehatan. Nah, sebagian masih melakukan uji endurance sebagai uji tahap akhir, setelah itu kemudian dilakukan uji klinis yang kira-kira memakan waktu seminggu. Sehingga diharapkan pertengahan Mei ini kita sudah bisa melihat ventilator produksi Indonesia yang diproduksi oleh mitra industri yang juga tidak mudah mencarinya karena selama ini tidak ada industri yang membuat ventilator, tapi kita bisa bekerja sama dengan beberapa BUMN dan juga swasta untuk memproduksi ventilator tersebut. 4 prototipe ventilator yang saat ini sudah melalui proses pengujian BPFK dan saat ini sedang uji klinis adalah prototipe yang berasal dari ITB, dari UI, kemudian dari BPPT, dan juga dari salah satu perusahaan swasta PT Dharma. Kita harapkan produksi dari mereka nantinya bisa memenuhi kebutuhan. Sejauh ini komunikasi kami dengan Kementerian Kesehatan dibutuhkan kira-kira 1.000 ventilator untuk jenis CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, dan kira-kira 668 ventilator jenis AmbuBag. Nah, yang jenis AmbuBag yang dibuat BPPT misalkan itu juga bisa dipakai untuk ruang instalasi gawat darurat atau ruang emergency. Jadi sangat membantu pasien yang kebetulan sedang berada dalam kondisi emergency. Sebagian dari ventilator lainnya bisa digunakan untuk pasien yang berada di ruang observasi. Ya. Memang ke depannya kita akan mengembangkan juga ventilator yang nantinya bisa dipakai di ruang intensive care unit atau ICU, yang tentunya butuh waktu beberapa bulan untuk kami mengembangkan, sehingga insya Allah suatu saat kita akan bisa memproduksi ventilator untuk ICU
ya invasif yang dibuat di Indonesia. Selain ventilator dan test kit, kami juga ingin memudahkan proses atau membantu pemerintah dan gugus tugas untuk melakukan pengujian dalam skala massal tadi. Salah satu inovasi yang kami coba kenalkan adalah Mobile Laboratory BSL-2. BSL-2 adalah jenis laboratorium yang saat ini dipakai untuk pengujian PCR. Dan biasanya berlokasi kalau tidak di rumah sakit, di universitas maupun di beberapa lembaga. Nah, untuk mendekatkan laboratorium dengan pengguna, dengan masyarakat, maka kami coba kembangkan Mobile BSL-2 yang tidak hanya melakukan baik rapid test maupun PCR test, ya, dengan standar yang sama dengan BSL-2 lainnya, tapi juga bisa dilakukan misalkan pemeriksaan kolesterol, darah, ya, dan juga pemeriksaan toraks misalkan, sehingga ini bisa menjadi semacam laboratorium berjalan. Dan ini kita harapkan bisa membantu upaya untuk melakukan tes yang lebih masif. Itu adalah perkembangan terkait alat kesehatan. Berikut kami ingin memberikan update yang terkait dengan obat ataupun vaksin. Ya. Nah, untuk obat kami mulai dulu dengan suplemen, ya, sebagai upaya pencegahan, di mana dalam suplemen tersebut kita sudah melakukan baik systematic review, kemudian studi bioinformatika, dan saat ini sedang dilakukan uji klinis, terutama di rumah sakit Wisma Atlet, terutama untuk bahan-bahan seperti jahe merah, jambu biji, dan kemudian juga virgin coconut oil. Nah, dari bahan-bahan tersebut kami harapkan kita bisa mendayagunakan suplemen yang sudah ada yang mengandung bahan-bahan tersebut, kalau memang itu adalah cocok untuk COVID-19, untuk paling tidak meningkatkan daya tahan terhadap COVID-19, ataupun kemudian menghasilkan suplemen baru yang diharapkan bisa menumbuhkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, selain suplemen, tentunya bagian yang paling ditunggu oleh masyarakat dan dunia terutama, baik tidak hanya Indonesia tapi dunia, adalah obat dan vaksin. Untuk obat yang bisa kami laporkan, saat ini kita sedang melakukan clinical trial atau uji klinis terhadap berbagai macam obat yang direkomendasikan dari luar negeri, yang kita tahu semua pernah dengar, baik itu Avigan, klorokin, ya, kemudian Tamiflu, ya, dan kemudian juga kita mengembangkan juga misalkan Pilkina. Ya, Pilkina sedang kita uji sebagai salah satu alternatif obat yang barangkali bisa meringankan beban dari penderita COVID-19. Di luar obat yang biasa kita kenal, saat ini sedang dan sudah dilakukan riset terkait convalescent plasma, di mana plasma dari pasien yang sudah sembuh, ya, plasma dari pasien yang sudah sembuh itu kemudian dicoba diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dalam kondisi berat. Dari penelitian yang sudah mulai dilakukan di RSPAD, sudah mulai ada hasil yang cukup melegakan, namun tentunya riset harus dilakukan dalam skala yang lebih besar. Karena itu Kemenristek BRIN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan melakukan riset yang lebih besar lagi, melibatkan banyak rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, untuk mengembangkan convalescent plasma ini. Misalkan di Malang, di Yogyakarta, di Surabaya, di Solo, maupun tempat-tempat lainnya. Kita harapkan convalescent plasma ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dari penderita COVID-19. Selain convalescent plasma, kita juga sedang mengembangkan serum. Kita mencoba membuat serum anti COVID-19 yang merupakan kerjasama antara Bio Farma, kemudian dengan LIPI dan IPB, yang kita harapkan nantinya bisa menjadi alternatif juga untuk meningkatkan kesembuhan dari COVID-19. Terakhir, mengenai vaksin yang bisa kami laporkan, terkait dengan vaksin, saat ini lembaga Eijkman sedang melakukan whole genome sequencing yang nantinya sangat diperlukan untuk mendeteksi
seperti apa sebenarnya virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan tentunya nantinya datanya di-share secara internasional. Nah, selain whole genome sequencing untuk virus saat ini, untuk vaksin maksud saya, Eijkman sedang berupaya untuk memulai upaya pembuatan vaksin yang memang tidak akan memakan waktu yang pendek. Salah satu alternatif yang akan kita dorong adalah kerjasama antara lembaga Eijkman dengan lembaga internasional yang juga melakukan penelitian mengenai vaksin. Namun sekali lagi, vaksin yang nantinya kita harapkan dikembangkan di Indonesia adalah vaksin yang bisa mencegah virus yang nantinya akan berkembang di Indonesia. Jadi menekankan pada virus yang beredar di Indonesia ini menjadi sangat penting. Itu beberapa hal yang bisa kami share kepada Bapak Ibu terkait perkembangan inovasi teknologi untuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.